Pernah nggak sih kamu lagi santai, tiba-tiba kepikiran seseorang, entah itu mantan, teman lama, atau bahkan orang yang belum lama kamu kenal. Lalu muncul pertanyaan, jangan-jangan dia juga lagi mikirin aku? Atau jangan-jangan justru kamu yang sedang mengirimkan energi ke dia? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sederhana tapi sangat dalam. Siapa yang benar-benar memikirkan siapa? Di segmen ini kita mulai menyelami sebuah fenomena yang nyaris semua orang pernah alami. Tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, entah itu mantan kekasih, teman lama, bahkan seseorang yang hanya sempat kita temui sesaat, tapi muncul begitu kuat dalam benak. Secara psikologis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat kerja bawah sadar dan asosiasi memori. Otak kita menyimpan kenangan dalam bentuk fragmen, yaitu suara, aroma, emosi, atau suasana tertentu. Saat kita mengalami sesuatu yang mirip dengan fragmen itu, seperti lagu, tempat, atau momen yang mengandung suasana emosional tertentu, otak bisa langsung menautkan kembali ke sosok yang pernah hadir dalam konteks serupa. Contohnya, kamu sedang berjalan sendirian saat hujan, dan tiba-tiba teringat seseorang yang dulu sering kamu temani saat cuaca begini. Pikiran itu muncul spontan seolah tanpa sebab, padahal sebenarnya ada trigger halus yang memicunya. Bagaimana jika yang kamu pikirkan itu bukan cuma muncul karena memori, tapi karena ada energi batin yang terhubung? Apakah mungkin orang itu muncul di pikiran karena sedang memikirkan kita juga? Atau justru kita yang sedang memancarkan frekuensi kepadanya? Di segmen ini, kita mulai masuk ke ranah spiritual dan metafisika. Pikiran sebagai bentuk energi. Jika pada segmen sebelumnya kita menjelaskan bahwa pikiran bisa muncul karena asosiasi bawah sadar, maka di bagian ini kita mengangkat kemungkinan bahwa pikiran yang muncul itu bukan hanya respon, tapi juga pancaran energi. Pikiran bukan hanya aktivitas otak. Pikiran itu adalah getaran. Setiap kali kita memikirkan seseorang dengan intensitas tertentu, baik karena rindu, cemas, atau cinta, pikiran itu membentuk frekuensi energi yang keluar dari tubuh kita dan bergerak menuju objek pikirannya. Kita sering menyebutnya dengan istilah seperti koneksi batin. Terhubung secara spiritual, tiba-tiba ingat karena dipanggil lewat energi. Dan ini bukan sekadar ungkapan puitis. Banyak yang percaya bahwa frekuensi batin antar dua orang bisa selaras seperti dua alat musik yang berdentang pada nada yang sama meskipun berjauhan secara fisik. Contohnya, kamu sedang rindu seseorang dan memikirkannya sangat dalam. Tanpa kamu tahu, orang itu tiba-tiba mimpiin kamu atau merasa gelisah tanpa sebab. Ini bukan kebetulan, dalam bahasa energi, itu bisa disebut sebagai pantulan frekuensi batin. Dalam konteks ini, kamu bukan cuma terhubung dengan orang itu, tapi secara aktif sedang mengirimkan sinyal sebuah ajakan diam-diam dari jiwamu untuk diperhatikan atau direspon. Apakah kita sedang membaca sinyal orang lain atau justru mengirimkan sinyal terlebih dahulu? Dan bagaimana cara mengenali mana yang mana? Apa kata sains? Apakah semua pengalaman tiba-tiba ingat seseorang atau merasa dikirimi energi itu benar-benar terjadi atau hanya persepsi yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri? Penjelasan psikologi dan ilmu kognitif. Yang pertama ada asosiasi memori. Otak manusia menyimpan memori dalam bentuk asosiasi. Artinya satu rangsangan kecil seperti lagu, aroma, suasana hujan, bahkan perasaan kosong bisa memicu ingatan tentang seseorang yang pernah hadir dalam konteks yang serupa. Setelah menelusuri antara fakta psikologi dan kemungkinan energi batin, kini muncul pertanyaan paling menggelitik. Saat kamu memikirkan seseorang, apakah dia memikirkanmu duluan atau kamu yang lebih dulu mengirimkan energi hingga dia merasakannya? Kedua kemungkinan itu nyata. Kedua adalah ada priming effect. Tanpa kita sadari, lingkungan sekitar terus memberikan stimulus yang mengaktifkan bagian-bagian tertentu dari memori kita. Jadi bisa jadi kita merasa dipikirkan seseorang padahal sebenarnya kita sedang membaca dan menanggapi sinyal dari luar diri kita sendiri. Yang ketiga ada Bader-Meinhof phenomenon atau frequency illusion. Ini adalah fenomena ketika kita mulai memikirkan sesuatu atau seseorang dan tiba-tiba mulai melihat hal-hal yang berkaitan dengannya di mana-mana. Padahal hal itu selalu ada. Kita hanya baru sadar karena fokus kita sudah berubah. Lalu, di mana letak batasnya?
Meski penjelasan psikologis masuk akal, banyak pengalaman manusia tak bisa dijelaskan secara logika. Beberapa teori alternatif dari dunia fisika kuantum dan biologi medan energi mulai menggugat pandangan klasik sains. Ada namanya medan morfogenetik, menyebutkan bahwa organisme hidup terhubung lewat medan energi informasi, sehingga pikiran dan perasaan bisa tertangkap oleh orang lain tanpa komunikasi langsung. Kesadaran non-lokal. Gagasan bahwa kesadaran tidak terbatas pada otak, tetapi bisa menjangkau dan berinteraksi secara halus di luar tubuh fisik. Segmen ini tidak menyodorkan jawaban mutlak, melainkan membuka dua arah kemungkinan yang sama-sama logis sekaligus magis. Yang satu, kamu yang menangkap sinyalnya dalam kondisi emosional tertentu, misalnya ketika kamu sedang tenang, terbuka, atau justru rapuh. Kesadaranmu jadi lebih reseptif. Jika ada seseorang yang sedang memikirkanmu dengan cukup intens, kamu bisa menangkapnya dalam bentuk ingatan yang muncul tiba-tiba, perasaan gelisah tanpa sebab, atau bahkan mimpi yang terasa nyata. Ini disebut intuitive receiving, dan bahkan bisa terjadi dalam hubungan yang punya ikatan batin mendalam. Yang kedua, kamu yang mengirim lebih dulu. Sebaliknya, jika kamu memikirkan seseorang dengan sangat kuat, penuh rindu, harapan, atau bahkan luka yang belum sembuh, energi itu bisa terpancar keluar, menjangkau mereka meski mereka tak menyadarinya secara sadar. Bisa jadi mereka mulai merasa gelisah, teringat sesuatu, atau bahkan mulai memimpikanmu. Ini disebut energetic broadcasting dan ia bekerja seperti radar batin yang mencari respon. Koneksi dua arah dalam beberapa kasus, terutama pada hubungan yang sangat emosional atau spiritual, tidak ada yang benar-benar memulai. Yang ada adalah resonansi timbal balik yang terjadi di ruang tanpa suara. Energi satu orang saling memantul dan memperkuat energi yang lain, menciptakan semacam gelombang batin yang menyentuh keduanya tanpa perlu kata-kata. Jadi saat kamu memikirkan seseorang, mungkin itu karena dia sedang memikirkanmu. Tapi bisa juga karena jiwamu sedang memanggilnya. Dan siapa tahu dia juga merasakannya, tapi nggak tahu harus bagaimana meresponnya. Yang pasti, jangan pernah anggap remeh kekuatan pikiran dan niatmu. Karena pikiran adalah doa yang diam, dan energi tak pernah bohong. Jangan lupa share kalau kamu pernah mengalami hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.